Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslin Nuraniati, peserta Latsar Angkatan 16 Kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika publik dan komitmen mutu. Etika publik, refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik ASN, yakni ada 12. Pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Nilai kode etik ada 14. 1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. 2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. 4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. 6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. 7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. 8. Memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. 9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. 11. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 12. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. 13. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. 14. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Definisi dan lingkup etika publik. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Sistem dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. Modalitas etika jembatan antar norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik, dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Apa pentingnya etika dalam urusan publik? Yakni agar tindakan yang melanggar hukum dan norma seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk-bentuk penyimpangan lainnya akan dapat dicegah sejak dini. Kemudian, komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Menurut Richard L. dalam Tita Maria Kanita 2010, efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efektivitas yakni organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Inovasi adalah penciptaan suatu cara atau barang guna untuk menanggulangi perubahan yang ada di lingkungan sekitar. Menurut definisi yang dirumuskan Ghosts and Davis, mutu merupakan suatu kondisi dinamis berkaitan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang sesuai atau bahkan melebihi harapan konsumen atau pengguna. Metode perbaikan mutu, yakni metode Plan, Do, Check, Act atau PDCA
diagram sebab dan akibat atau diagram Fishbone. Nilai dasar komitmen mutu yakni efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Proses implementasi manajemen mutu diawali dengan menganalisis masalah yang telah diidentifikasi, kemudian menyusun rencana mutu, melaksanakan pekerjaan berbasis rencana mutu, mengawali pelaksanaan dan mengawasi ketercapaian, dan merancang upaya peningkatan agar dapat membangun kredibilitas lembaga pemerintah. Nilai-nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan prima sekurang-kurangnya dapat mencakup hal-hal berikut. 1. Mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customers. 2. Memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer atau klien tetap setia. 3. Menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. 4. Beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customers atau klien maupun perkembangan teknologi. 5. Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 6. Melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Merujuk pandangan Hotido dan kawan-kawan, layanan dalam penyelenggaraan pemerintah pun dapat menghasilkan inovasi pada berbagai kategori, yakni inovasi produk, inovasi proses, inovasi posisi, dan inovasi paradigma. Implementasi strategi pendekatan inovatif dalam memberikan layanan kepada publik dimulai dengan menumbuhkan kesadaran pegawai akan pentingnya menghargai inovasi hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang, walaupun idenya datang dari kelompok bawahan.